Swastiastu, Bu Made. Om Swastiastu. Nanti kabar? Baik, sehat, rahayu. Senang sekali pada hari ini bisa ketemu Bu Made yang sehari-hari begitu sibuk. Apalagi kalau saya chat itu kadang bilang di Bandung, kadang di Denpasar, kadang di luar negeri. Sebenarnya Bu Made domisilinya di mana sih? Iya. Kalau kami sekeluarga domisilinya itu di Bandung. Di Bandung, kami di Bandung dari tahun 90 di Bandung. Terus kami buka usaha di situ karena suami juga orang Bandung. Nah, di situ usaha yang kami lakukan adalah sebagai importir, kemudian ada beberapa usaha yang lain yang terkait dengan situasi kondisi Bandung, kira-kira seperti itu. Ya, menarik sekali usahanya Bu Made. Nah, yang saya tertarik ini kemarin saya lihat Ibu Made ikut pameran UMKM, bukan di Bali ini, saya lihat di Amerika Serikat. Itu saya lihat di internet. Bagaimana ceritanya Bu Made? Jadi itu memang kegiatan yang terbaru. Rasanya kami setiap saat melakukan suatu kegiatan ini yang terbaru ke Amerika karena terkait dengan usaha ya. Di sana kan banyak relasi-relasi, kita banyak bergabung dengan pengusaha-pengusaha lain yang ada di Jawa Barat. Nah, kemudian memang dekat juga dengan di pemerintahan di Jawa Barat, khususnya Bandung. Saya sebagai salah satu CSR di Bandung. Dekat dengan Ibu Wali Kota, karena Ibu Wali Kota itu Ketua Dekranasda UMKM untuk Bandung. Jadi saya ke Amerika itu atas usaha kita sama-sama dari swasta. Nah, sekarang ini UMKM di semenjak pemerintahannya Jokowi itu kan digalakkan bagaimana kita itu bisa membuat Indonesia itu mempunyai produksi sendiri. Waktu itu baru 750.000 jenis UMKM di seluruh Indonesia. Tetapi yang paling banyak itu ada di Jawa Barat. Nah, jadi target pada saat itu tahun 2022 itu 1 juta jenis UMKM. Nah, bagaimana caranya? Ya udah, akhirnya saya ikut bergabung untuk ke Amerika. Kebetulan ini ada undangan dari kedutaan Amerika di Washington DC. Terus mereka bilang katanya itu istri daripada kedutaan itu Tuge katanya dari Bali. Nah, pas saya juga asli dari Bali, kemudian ke sana kok ini sambut bergayung ya. Ya udah, jadi akhirnya kami ikut. Nah, itu pun juga resmi dari Menteri Perdagangan. Waktu itu ke Amerika itu wakil dari Menteri Perdagangan. Waktu itu banyak yang ikut. Ada yang swasta dan lain sebagainya. Kami resmi. Dan kita bisa buka pameran di Washington DC. Nah, kami ke sana. Sampai di sana itu kami buka pameran. Pertama kali di DC dulu. Di Washington DC. Ketemu dengan istri duta di situ, dan beliau itu menyambut dengan baik dan mengundang istri-istri kedutaan seluruh dunia, karena ya Amerika kan pasti seluruh dunia itu pasti lebih lengkap lah karena mungkin negara dikuasai. Nah, di situ kami buka pameran, kita memperkenalkan produk-produk Indonesia. Nah, di situ penjualannya cukup bagus. Wah, ini tertarik banget ini UMKM sukses di Amerika, luar biasa Bu Made. Rasanya saya kepingin juga buat UMKM ini, nanti saya kepingin banyak diskusi lagi, petunjuk dengan Bu Made. Saya kepingin jadi UMKM sukses, tapi saya tidak banyak di situ sekarang Bu Made. Saya ini tertarik dengan Miss Universe. Nah, ini kan kalau dulu saya lihat Bali itu kan hanya sebagai peserta. Nah, ini sekarang menjadi
pemegang license. Nah, saya ingin cerita lebih banyak Bu Made tentang ini, bagaimana kiprahnya sehingga akan bertarung di tingkat nasional dan bahkan dunia. Baik. Nah, jadi tanggal 13 April kami pindah ke New York. Jadi ikut New York Fashion Week di sana mewakili Jawa Barat. Nah, di situ pun juga sukses di sana. Di sana sukses. Nah, kebetulan pada saat itu ketemu dengan Miss Universe 2023 awal ya kalau gitu. Namanya Laksmi dari Bali. Nah, saya lihat di situ. Ini cantik banget ya, tinggi banget, bagus. Ternyata Laksmi itu campuran luar sama orang Bali. Nah, di situ saya ditawarin sama yang pegang license, gimana untuk Bali, sanggup pegang nggak? Nah, terus saya pikir, karena di situ mereka melakukan suatu kegiatan udah spektakuler, besar dan lain sebagainya. Saya pikir ini dunia aja mereka itu mampu seperti itu. Nah, jadi karena di situ karena saya senang melakukan suatu kegiatan kemanusiaan, belajar dari teman-teman yang dari umat yang lain, di mana dari situ ada perpuluhan, di Hindu ada karma yoga dan lain sebagainya. Nah, di situ saya itu berminat. Saya berminat satu untuk usaha sendiri, bisa kita ada tempat. Yang kedua, segi kemanusiaannya. Karena kalau yang pegang license itu pasti rugi. Kenapa? Satu, kita harus bayar license-nya. Itu nilainya sangat cukup mahal kalau beli license. Yang kedua, kegiatan-kegiatan itu kita pasti kan perlu biaya dan biayanya tidak sedikit. Seperti itu. Nah, jadi di situ saya berhitung, kemudian siapa yang saya ajak berkolaborasi. Nah, tujuannya bagaimana saya bisa berbuat sesuatu sesuai dengan jalannya gitu. Biasanya kalau dulu-dulu kan pasti tunjuk udah mewakili Bali. Nah, jadi di situ saya sudah putuskan di Amerika dengan tim yang saya ajak kerjasama, tentunya dengan orang-orang yang berpengalaman. Kemudian kita balik ke Bali, kemudian kita sudah MOU di Bali. Saya belum tahu apa-apa harus kemana gitu kan. Nah, terus kita grand opening nih. Di grand opening itu di The Keranjang, karena The Keranjang itu punya kami juga. Anak-anak ini saya mulai ajarin anak-anak karena anak-anak sekolah di luar semua. Ada di Swiss, ada di Australia juga ada. Nah, di situ di Swiss itu pernah dapat juara 1 mewakili Indonesia nari waktu di PBB. Di mana itu? Di Geneva itu. Nah, di situ saya mulai bangkitkan dia punya mental, wawasan, pengalaman. Saya udah titip pesan sama anak-anak, kamu bawa Bali. Tariknya tarik Bali. Nah, kembali lagi kepada Miss Universe. Jadi di Bali, karena saya pikir Bali ini G20 itu bisa diselenggarakan. Jadi saya pikir kalau Bali, Miss Universe, swasta. Nah, mulai terus saya silaturahmi, mohon bimbingan ini dengan anak-anak kepada Menteri Kadis Pariwisata. Kemudian kami ke modeling ke mahasiswa itu ke AWK Agung Wenakarna karena beliau sering mengadakan truni, kemudian putra-putri kampus dan lain sebagainya. Di situ kami banyak belajar. Dari pengalaman seperti itu ke media-media, pasti ke media-media juga. Nah, kemudian ada yang pendaftaran. Di situ pendaftaran waktu itu sekira 70. Begitu grand opening, kita mudah langsung kerja. Sampai dengan 6 hari kita kerja nih mencari peserta dapat 70. Nah, 70 itu tanggal 16 kita audiensi. Dan Astungkare ini ada orang yang sangat baik, teman-teman daripada anak-anak, karena anak-anak saya sekolah di internasional di perhotelan, banyak teman-teman yang punya hotel di sini, kemudian ngasih tempat di Villa Kayu Mas di Seminyak. Kita dikasih 2 hari berturut-turut di situ, semuanya lengkap, disponsori, disupport itu dari breakfast, lunch, dinner. Nah, kemudian dari kamar, dari gedung, aula dia dekorin dan lain sebagainya, VIP semua dilengkapin semua. Kita tidak keluar biaya sama sekali. Mereka sekalian mempromosikan dan di situ kita akan membuat grand final. Dan ada juga yang nyumbang crown.
itu orang Bali yang nyumangkron. Ternyata itu orang Bali, Pak Komang itu sangat luar biasa. Kita bergabung kepada orang-orang yang seenergi, di mana mereka semua melakukan suatu kegiatan kemanusiaan. Ini udah sangat luar biasa. Nah, di situ kita udah mendapatkan 17 besar Miss Universe seluruh Bali ada di sana. Kira-kira begitu waktu grand finalnya. Nah, tentunya di dalam mencapai sesuatu ada halangan atau tantangan. Kira-kira apa yang tantangan terbesar di dalam menjalankan Miss Universe Bali Indonesia? Iya, ya udah pasti. Biasanya tantangan biasa kan, namanya pesaing, namanya ini kan ibaratkan dengan promosi bisnis juga iya, kemudian kemanusiaan juga iya. Dan namanya banyak manusia dan banyak karakter ada aja. Contohnya begini, kita kan yang paling sulit untuk menjadi license dari Miss Universe itu adalah cari peserta. Nah, cari peserta awalnya saya pikir udah yang grand final yang nggak lulus itu, yang tidak masuk itu kita mau ambil. Ternyata mereka itu dari kelompok mereka bikin suatu MOU di mana tidak boleh ikut yang lain dan lain sebagainya. Waduh, kita bingung nih. Nah, otomatis di situ tantangannya tahap awal tuh tidak ada yang mendaftar. Ini gimana ini tidak ada yang mendaftar, cuma menjanjikan. Nah, terus saya cari modeling, kemudian saya minta tolong dan lain sebagainya. Nah, di situ mulai masuk. Begitu masuk, begitu ngadakan grand final, wah ini sekarang udah mulai berdatangan. Ada yang ngasih sponsor ini, itu, segala macam. Ada yang bantu dan lain sebagainya. Nah, disitulah dari awal ibaratkan seperti kita nanam pohon, nanam dari bibit, kita siram, bisa aduh ini mau mati apa enggak, mau hidup apa enggak gitu kan. Seperti itu. Nah, begitu dia muncul, berbunga, harum, wangi, udah didengar oleh semua pihak. Nah, disitulah saya merasa mulai, wah, ini udah sangat luar biasa. Nah, kemudian kami diundang juga ke Taman Bidadari yang di Ubud, kami diundang juga di Kintamani, di Tampak Siring, kami diundang juga di Pulau Serangan, itu punyanya Gajah Tunggal. Gajah Tunggal itu, di situ Miss Universe itu mendapatkan suatu pengalaman. Jadi Miss Universe mendapatkan suatu pengalaman. Ternyata jadi Miss Universe itu adalah ilmunya sangat banyak dan positifnya sangat banyak. Ya, jadi di situ begitu orang-orang yang saya dapatnya orang-orang Hindu, orang-orang Bali, asli Bali, ternyata mereka sangat mempunyai muka yang arsitek, klasik gitu. Nah, dari penampilan, dari tinggi badan, kemudian mukanya muka klasik Bali, di situ mereka dari orang yang tidak ngerti apa-apa, mereka bisa banyak belajar tentang Bali. Ini kebaikan daripada diundang oleh raja-raja, diundang oleh pengusaha-pengusaha besar, diundang oleh perumahan-perumahan dan lain sebagainya. Nah, di situ mereka banyak mendapatkan ilmu pengetahuan tentang Bali, bisnis, dan kemanusiaan. Nah, saya ingin tertarik lagi nih tentang kemanusiaan. Apa sih hubungannya Miss Universe kemanusiaan? Yang ini kaitannya apa, Bu Man? Kalau Miss Universe itu kan ini adalah dunia ya, di mana dunia akan tahu. Pasti yang ditonjolkan itu adalah kebaikan. Positifnya apa sih? Ya memang sih penampilannya kan mungkin indah ya. Indah penampilannya, mungkin ada buka-bukaan dikit dan lain sebagainya, indah. Di balik itu, apa positifnya? Ternyata itu 90% kegiatannya positif. Salah satunya adalah kemanusiaan. Itu wajib. Ya, wajib. Makanya kemarin yang sudah kami lakukan, kemanusiaannya karena identik Miss Universe itu adalah keindahan, kebaikan, kesehatan, jadi karakter itu kaitannya. Jadi salah satu adalah kebaikannya adalah bagaimana kita itu melakukan suatu kegiatan kemanusiaan. Identik dengan 3 Trihita Karana di Bali. Itu udah pas sekali. Kalau di Amerika di Eropa tuh ada 17 jenis
Tapi di Bali ini ada tiga jenis, itu sangat simpel sekali. Jadi 17 jenis di Amerika itu banyak sekali, terlalu banyak. Jadi kalau di Bali itu 3 keselarasan hubungan dengan manusia, dengan alam semesta, dan Tuhan pribadi. Itu kita jalankan di sini. Nah, jadi kegiatan-kegiatan kemanusiaan dari Miss Universe yang dilakukan adalah satu, bagaimana kita itu bisa membantu orang, membagikan sembako, dan lain sebagainya. Yang kedua, ramah lingkungan. Ramah lingkungan itu mengolah sampah menjadi barang jadi. Itu kita dapat penjelasan prakteknya di Pulau Serangan. Jadi Pulau Serangan itu sangat indah. Jadi sangat indahnya gimana? Di situ kami tidak ada plastik. Yang ada plastik dicari, diambil untuk diolah. Nah, situ sudah ada itu foto-fotonya di sana. Bagaimana kresek itu dibikin tali rafia. Bagaimana kaleng-kaleng dan lain sebagainya dibikin untuk lukisan dan lain sebagainya. Itu dijual di Dekeranjang. Nah, kenapa? Nah, di sini terkait antara ramah lingkungan, kemanusiaan, bisnis. Nah, di situ bisa pakai. Paling tidak kan untuk bisa membantu alam, menyelamatkan alam. Ya, bagaimanapun juga plastik pasti akan walaupun ada kesadaran pasti akan tetap ada. Nah, di situ kita udah mengolah. Ini saya belajar dari Bandung. Dari yang punya pabrik emas ini, saya belajar. Itu di Bandung itu dulu pernah ada sampah, kota Bandung itu adalah kota sampah. Ini teman saya, dia itu mengolah sampah, jual sampah ke saya. Mereka jual sampah di Bandung, di sekilo berapa. Jadi sampah itu dibeli sama orang, saking supaya bagaimana dia itu bisa untuk Bandung itu bersih dari sampah. Ternyata Astungkaro Bandung itu sudah sangat luar biasa. Saya banyak belajar dari Bu Vivi namanya yang punya pabrik emas. Sekarang beliau punya rumah sakit gratis. Itu sangat luar biasa. Nah, di sini saya berpikir saya tidak seberapa membuat suatu kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Nah, kemudian ada kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang lainnya seperti donor darah. Miss Universe itu terakhir kemarin itu saja berdonor darah, kemudian dia satu orang harus mencari orang yang mendonor darahnya itu minimal satu orang. Jadi ada yang bawa 1 orang, 2 orang, dan saya sendiri juga melakukan donor darah, mencari orang yang untuk berdonor. Kemudian kita dapat kemarin di Gowinda, karena salah satu support untuk Miss Universe itu adalah Gowinda, di mana Gowinda itu makanan-makanan vegetarian non gluten, lebih banyak sayur, biji-bijian, itu ada 31 macam sampai 41 macam makanan-makanan, itu murah dan banyak gratisnya. Menarik sekali Bu Made, bagaimana mengatasi permasalahan atau tantangan di Miss Universe. Nah, kami ingin juga mengetahui bagaimana proses daripada final daripada Miss Universe. Baik, jadi karena ini kan sudah 17 besar nih, krunya sudah ada. Kemudian kita beranjak kepada final. Finalnya itu kita adakan di Dekeranjang. Satu tujuan daripada Miss Universe itu adalah bagaimana kita bisa mempromosikan keranjang, karena keranjang itu jualnya ramah lingkungan. Kemudian kerjasama dengan UMKM. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengkaryakan orang-orang yang bisu tuli. Di situ 15% itu yang kerja itu orang bisu tuli. Dan setiap ada event-event atau pejabat-pejabat yang berkunjung ke Dekeranjang, kita pakai nari orang-orang bisu tuli. Nah, itu jadi mereka itu supaya percaya diri. Nah, jadi ngadakan di Dekeranjang, finalnya di situ sampai ke 6 besar. Dan kita juga mengundang penyanyinya yang baru-baru ini, siapa, Putri Aryani juga kita undang, karena identik, karena di situ juga kita juga orang-orang bisu tuli juga ada di situ dan lain sebagainya. Jadi beranjak ke 6 besar. Dari 6 besar ini dipilih menjadi 3 besar. Nah, 3 besar ini terdiri dari orang-orang Bali dan ada juga 1 yang campuran. Nah, di situ kita itu dari penilaian
jadi final juara 1 dan putri favorit yang akan persiapan ke Jakarta. Itulah juara 1, juara 2 dan putri favorit. Nah, di situ semuanya yang 2 ini orang Bali ini. Jadi disitulah apa tujuannya daripada Miss Universe ini, dari tahap awal sampai audisi sampai menjadi final, kita rangkaiannya hampir 1 bulan penuh ini. Nah, di situ kita mendapatkan 1 finalis yang dari negara lulusan Udayana, memang mempunyai wawasan yang luas, pendidikan, bahasa. Yang kedua, finalisnya itu sekolahnya di Inggris, itu dari Ubud, namanya Anastasia, juara 1 namanya itu Putu Chelsea. Nah, itu sebelumnya itu mungkin ini karena rahmat daripada Ida Sang Hyang Widi. Sebelumnya itu kita itu ke Pura, yang Pura ada di Kampial. Di situ kan semua agama ada. Kita di sana supaya Trihita Karanaya itu memang benar-benar kita jalankan, gitu. Jadi hubungan dengan Tuhan ya secara luarnya itu kita ke sembahyang di Pura. Jadi nanti yang berangkat untuk final itu juara 1, juara 2 dan putri favorit yang akan berangkat ke Jakarta. Dan mohon juga untuk masyarakat Bali mendoakan supaya bisa nanti masuk ke internasional, rencananya di Amerika, di El Salvador. Bulan September Oktober kira-kira akan bertaruh nanti di sana untuk juara Miss Universe-nya untuk di El Salvador. Mudah-mudahan ini Bali asli Bali yang akan berangkat ke Jakarta. Luar biasa, saya juga merasa merinding ini mendengar bahwa juara Miss Universe yang akan mewakili Bali adalah orang yang murni dari Bali. Jadi dengan wajah unik, IQ luar biasa, kemanusiaan juga dahsyat. Shanti, Shanti, Shanti.